Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bang Idris mau ajar bagaimana cara mau ngelem ulang ya sepatu, ngelem ulang yang benar, biar hasilnya api, bersih, rapi, nggak belepotan. Nah, ikuti seterusnya ya. Nah, pertama kita bersihkan dulu sepatunya biar debu-debu kotoran hilang. Maklum sebelum ini kita udah pakai kita setiap hari kita pakai terus, jadi debunya pasti ada di jas itu. Jadi kita bersihkan harus pakai tisu basah ya pemirsa. Ya, tisu basah yang enggak ada pewangi ya, tisu basah yang mild ya, tisu baby itu untuk anak itu, jangan yang ada pewangi. Nah, karena ada pewangi nanti takut ada busa dia. Ya ini. Nah, bersihkan harus pakai tisu basah, jangan tisu kering. Jangan pakai kain, karena kain ataupun tisu kering ada bulu-bulunya itu nanti nempel. Nah, oke. Kita ikuti, kita masih bersihkan lagi yang satu lagi. Nah, bersihkan, bisa lihat seperti baru ya ini sepatu udah 4 tahun ya. Lemnya lepas karena sepatu ini simpannya di dalam mobil, jadi karena panas mungkin lemnya lepas. Nah, tapi sepatu ini udah 4 tahun ya, jarang dipakai makanya masih awetnya. Cuma lemnya lepas nih karena simpan di dalam mobil aja. Oke, sementara kita masih bersihkan itu. Nah, pakai tisu basah aja bisa nih, bersih. Bersih kok sepatu ya. Ya kita bersihkan dalamnya lagi. Harus dibersihkan di dalamnya juga, harus pakai tisu basah ya. Misal itu maklum kita nggak pakai sarung kaki itu, jadi kita harus pakai tisu basah. Jadi bakteri-bakteri akan KO kena tisu basah tuh ada antibakterinya di itu. Api ya. Nah, bagus, misal kayak keluar dari toko lagi ini. Oke, kita masih bersihkan, bersih, kita lap sampai bersih ya. Nah, kita lihat, kita cek. Nah, sekarang kita akan apply lemnya ya. Ini lemnya adalah super glue ya. Pemirsa ingat, super glue jangan ada kandungan gel kontrolnya ya. Super glue harus ada gel kontrol. Kalau nggak ada gel kontrolnya ya nggak akan awet ya, karena super glue yang nggak ada gel dia akan kaku sebenarnya. Jadi kalau super glue yang ada gel dia sifatnya fleksibel ya. Nah itu kita gak usah buat keseluruhan dulu ya, kita ambil tempatnya sedikit-sedikit ya, kita lem, kita lihat mana ada celah-celah yang kebuka, kita langsung lem sedikit-sedikit. Nah, lepas itu kita tekan-tekan dengan jari lah, dari jari luar sama di dalam harus ditekan ya. Lem ini cepat, nempelnya cepat ya, nggak nunggu lama-lama dia langsung nempel ya. Nah, makanya kita lihat cari nah, kalau ada yang celah-celah yang kebuka lagi langsung kita apply kan lagi lah lemnya. Nah, itu di dalam-dalam, nggak usah banyak-banyak ya. Itu tekannya satu titik ya itu. Ya, itu nggak banyak-banyak ya dia. Kalau banyak nanti belepotan, jadi hasil kerjanya nggak rapi ya. Nah, itu yang ditekan. Ingat pemirsa, itu kalau mau bersihin sisa lemnya harus pakai tisu basah ya, supaya nggak ada kotoran yang nempel. Nah, itu lihat. Oke. Kita cek lagi. Nah, kita bersihin itu sisa glue-nya, itu kita bersihin dengan tisu yang basah ya. Tisu basahnya nggak ada parfumnya ya, yang nggak ada wangi-wangian itu. Tisu basah yang lembut aja ya, yang mild.
Kalau kita pakai yang ada parfum itu nanti dia ada busa ya. Ya, kalau ini kan enggak, murni dia bersih. Kita bersihin sepatu itu nggak ada noda, maksudnya nggak ada kesan noda putih. Nah, itu dibuang sedikit, itu sisa lem yang lama yang udah keras sih, kita kerok dibuang. Ingat pemirsa ya, ini harus dua perkara yang paling penting ya, itu pakai tisu basah ya. Kalau untuk bersihkan ya harus pakai tisu basah, dan lemnya harus lem super glue yang ada gel control ya. Jadi ini nanti dia nempel dan fleksibel ya, dia nggak akan kaku. Nah, itu lemnya itu. Lemnya ini bisa didapatkan di Ace Hardware. Nah, ini lemnya harganya mahal ya, misal itu sebesar itu 85.000 itu kemarin waktu beli. Ya, tapi ya ada harga ada rupa ya, misal jangan pakai lem yang biasa-biasa itu. Ini lemnya berwarna bening. Nanti kita lihat nanti hasil kerjanya, dari sekarang aja udah bisa kelihatan ya hasilnya ya. Rapi, bersih, nggak ada noda, nggak kelihatan noda. Jadi kalau pas kita ngelem itu kalau ada lemnya yang terkeluar sedikit, langsung kita bersihkan ya, kita lap dengan tisu basah. Jadi nggak akan ada kotoran nempel di tisu basah ini. Lemnya bening, jadi kita ambil di bagian-bagiannya yang kebuka, kita langsung lem sedikit-sedikit ya, kita buat. Setelah itu langsung kita ya gitu, kita pencet kayak gitu. Jangan buat sekaligus sekeliling sepatu itu, jangan langsung dilem, nanti baru belakangan baru kita mau nempel-nempel kayak gitu, nanti nggak akan rapi jadinya. Jadi kita ngelemnya sedikit-sedikit ya, di satu sisi dulu, pelan-pelan buat ya itu, biar hasilnya bagus. Nah, ini udah jadi bisa. Yang paling penting bisa itu hanya dua bahan ini aja, harus pakai tisu basah dan lem super glue yang ada kontrol gelnya itu, gel control ya, maksudnya lemnya itu bisa fleksibel, kalau nempel di karet itu dia fleksibel ya. Kalau lem super lem yang biasa itu, kalau lem gajah atau apa, nanti sifatnya akan kaku, jadi dia gampang retak, gampang pecah ya. Kalau dia udah pecah bisa rontok semua itulah. Yang ini dia fleksibel karena dia ada gel, jadi lemnya nempel, kita dia nggak ngaruh ke pergerakan kita ya. Apabila dipakai dia tetap bisa fleksibel mengikuti pergerakan kita, jadi lemnya nggak akan lepas insyaallah ya. Kalau kita pakai lem biasa, itu lem super biasa, pasti kita pakai sekali nanti dah lepas lagi, karena lem biasa yang super itu kaku. Jadi kita harus pakai lem super yang ada gel kontrolnya. Dan kedua, semasa melakukan pekerjaan mengelem ini harus pakai tisu basah ya. Oke. Nah, itu tadi. Oke, pemirsa udah tahu kan semua, udah lihat ini cara gimana kita ngelem, gampang ya. Yang penting itu dua tadi bahan, harus pakai ya, itu tisu basah sama lem super glue yang ada gelnya ya. Nah, itu dua itu aja. Nah, pas itu kita kalau masa ngelem kita berhati-hati aja, pelan-pelan itu ya. Oke, pemirsa, itu udah jadi ini ya, itu tinggal dikit nih, tinggal buang-buang noda aja tuh, ini sebenarnya udah jadi nih. Oke, terima kasih ya pemirsa, selamat mencoba, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.